Selamat sore anak-anak, kita segera mulai ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Anak-anak duduk yang manis di rumah, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita pujikan dari nyanyian rohani nomor 318, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Mari anak-anak kita semua bagi berdiri ya. Tutup mata, ikuti Om untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan lewat ibadah kami. Ampuni dosa-dosa kami, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Engkau hadir untuk menjamah, untuk menolong, untuk mengubahkan hidup kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Kalau masih ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh ngantuk, roh main-main yang berusaha mengganggu, kami usirkan semua
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak silakan duduk kembali ya. Kita pujikan pujian selanjutnya, Kalau Saya Mau Bergirang. Anak sambil tepuk tangan ya. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, ya dengar. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, ya dengaran. Anak-anak kalau mau bahagia, mau senang, salah satu jalannya apa? Harus taat dengaran, mulai kepada orang tua di rumah. Anak-anak harus belajar taat. Apa yang papa mama, bapak ibu perintahkan kepada anak-anak harus dilakukan ya. Kemudian taat kepada guru-guru sekolah minggu, taat kepada guru-guru di sekolah, taat kepada gembala, terutama taat kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, kita pujikan pujian selanjutnya, Kau Penolongku. Yuk, saya untuk undang anak-anak semua bagi berdiri ya. Kita pujikan Kau Penolongku. Ku kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolong. Sekali lagi ya. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak punya cita-cita apa nanti kalau sudah besar? Mungkin ada yang jadi dokter, atau mau jadi guru, mau jadi pilot, ya, atau mau jadi pendeta. Ada, ya, tak apa-apa ya. Kejar cita-cita dengan sungguh-sungguh, lewat belajar sungguh-sungguh, nanti bekerja sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa, anak-anak juga harus berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau hanya mengandalkan yang jasmani, usaha kita terbatas ya. Kita seperti anak kecil, tangannya terbatas. Tetapi kalau kita berharap pada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, Tuhan Yesus yang tidak terbatas sanggup menolong kita untuk mencapai cita-cita kita. Kita akan berikan pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu secara online. Ini khusus untuk anak-anak yang berhalangan hadir langsung di gereja ya. Misalnya karena sakit, atau karena berpergian, diajak orang tua, atau karena ada acara sekolah, atau memang karena tergembala jarak jauh karena keadaan. Nah, ini ibadah sekolah minggu secara online dimulai jam 4 sore. Anak-anak tetap berpakaian rapi seperti saat beribadah di gereja ya. Kemudian untuk anak-anak yang ikut orang tua ke gereja tidak boleh mengganggu ya. Harus tertib, tidak mengganggu orang tua beribadah. Nah, kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu online ya, bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KISETYIINP. Ya, kita akan mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang terakhir, Ajarku Mengerti. Kebaikanmu sekarang hubungi
dalam hati Untung berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi Untung yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Supaya kami bisa mengerti firman-Mu, percayakan firman-Mu, sampai kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengalami kuasa firman Tuhan yang menyucikan, mengubahkan kehidupan kami, menolong kehidupan kami. Kami berdoa kalau masih ada kuasa setan yang berusaha mengganggu, saat kami mendengar firman-Mu, bersatu hati kami mengusir semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Untuk yang kelas besar bisa disiapkan catatannya. Firman Tuhan sore hari ini judulnya beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Mengapa ya kita harus beribadah kepada Tuhan? Kita pelajari dulu ya. Yang pertama, dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, ini alasan yang pertama ya, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus untuk menjadi milik Yesus, untuk menjadi milik Tuhan. Nah, kalau sudah menjadi milik Tuhan, kita tidak lagi melakukan perbuatan sia-sia, mengikuti keinginan dunia, tetapi kita ditebus supaya apa? Supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua sekarang, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-8. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini yang kedua ya. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Tadi yang pertama karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi milik Tuhan. Yang kedua, sebab ibadah ini merupakan perintah Tuhan. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan, harus berbakti kepada Tuhan. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu beribadah. Alasan yang ketiga, mengapa harus beribadah kepada Tuhan? Dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi ini perjanjian lama ya, kitab yang terakhir. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, sebab ada perbedaan antara orang yang beribadah disebut orang benar dan orang yang tidak beribadah disebut orang fasik. Kalau orang yang beribadah, orang benar tadi beribadah akan mendapat hidup yang kekal. Tapi kalau orang fasik, orang jahat yang tidak mau beribadah akan mendapat hukuman Tuhan. Ini alasan mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Sekarang bagian yang kedua. Apa tujuan kita beribadah kepada Tuhan? Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Jadi apa ya tujuan anak-anak datang sekolah minggu, beribadah sekolah minggu? Tujuan beribadah kepada Tuhan. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, mengerumuni Yesus untuk apa? Hendak mendengarkan firman Allah. Nah, ini tujuan kita beribadah kepada Tuhan, tujuan kita datang kepada Tuhan itu apa? Yang terutama untuk ketemu teman atau apalagi supaya dapat nilai agama di sekolah baik. Nah, belum sampai pada tujuan ibadah yang sesungguhnya. Karena tujuan ibadah yang utama adalah untuk bertemu Tuhan, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, waspada ya anak-anak ya. Ada dosa
yang sering tidak disadari, yaitu dosa tidak beribadah. Kita baca ya dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 26. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 26. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, dosa yang tadi ya, dosa tidak beribadah, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, jadi waspada, dosa tidak beribadah ini sering tidak disadari, bahkan tidak dianggap dosa seringkali ya. Jadi kalau tidak beribadah, oh sudah biasa, atau tidak merasa apa-apa. Nah, padahal itu termasuk dosa. Karena tidak disadari, seringkali dosa ini jadi meningkat ya. Dosa yang tidak beribadah ini adalah dosa yang meningkat karena tidak disadari. Yang pertama tadi apa? Di ayat 25, merupakan dosa kebiasaan. Sudah biasa, kalau tidak ibadah, tidak merasa apa-apa, tidak merasa menyesal. Bahkan ketemu teman di sekolah, besok mungkin ketemu teman di sekolah ditanyai, loh hari Minggu kemarin kok tidak ke gereja? Kok tidak ibadah sekolah Minggu? Ketawa-ketawa. Nah ini berarti sudah termasuk dosa kebiasaan. Oleh sebab itu, kalau anak-anak terpaksa tidak bisa hadir atau tidak bisa beribadah, usahakan sebisa-bisanya harus izin memberitahu kepada guru sekolah minggu ya. Misalnya karena apa? Saya sakit tante, om, sehingga tidak bisa beribadah supaya bisa didoakan. Atau saya sedang berpergian dengan orang tua. Nah, atau ada kegiatan di sekolah. Nah, harus izin ya memberitahu kepada guru sekolah minggu supaya tidak menjadi dosa kebiasaan. Nah, lama-lama kalau biasa tidak beribadah akhirnya meningkat menjadi dosa sengaja. 26 tadi. Dosa sengaja ini berarti sudah meskipun ada kesempatan, anak-anak sehat, orang tua tidak kemana-mana, di sekolah tidak ada acara, sengaja tidak mau beribadah. Nah ini termasuk sudah dosa sengaja, berarti sudah apa itu? Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa, tidak terampunkan lagi dosanya. Nah oleh karena itu anak-anak harus sungguh-sungguh ya. Kita mulai Om Untung, guru-guru sekolah minggu, anak-anak belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa setia dalam ibadah yang benar. Apa itu ibadah yang benar Om? Kita baca dalam Roma pasal yang ke-12. Ini bagian yang ketiga kita belajari tanda ibadah yang benar. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini tanda ibadah yang benar. Kita harus sungguh-sungguh setia dalam ibadah yang benar. Apa tandanya? Yang pertama tadi, mempersembahkan tubuh. Ini artinya kita ibadah yang ditandai dengan pengorbanan. Berkorban apa anak-anak untuk ibadah? Berkorban waktu, mungkin harusnya belajar, tapi harus ibadah dulu. Setelah itu baru belajar ya. Berkorban apa lagi? Tenaga, pikiran, ada yang mungkin berkorban uang untuk untuk transport naik kendaraan ke gereja. Nah ini ibadah yang benar ditandai berkorban, bukan untuk meminta-minta atau mencari seperti Bartimius ya, meminta-minta, tapi harus ditandai dengan pengorbanan, memberikan waktu, tenaga, pikiran, uang untuk kolekte persembahan dan sampai bisa mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Ini ibadah, tanda ibadah yang benar yang pertama. Yang kedua, tandanya di ayat yang kedua tadi. Harus berubah, jangan menjadi seperti dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu.
Tanda yang kedua adalah mengalami pembaharuan atau keubahan hidup. Nah, kita cek sama-sama ya, anak-anak, Om Untung, guru-guru sekolah minggu, apakah ibadah kita sudah benar? Tandanya dua tadi, yang pertama harus berkorban sampai bisa menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Yang kedua, apakah saya sudah berubah? Jangan sampai kita setiap minggu ibadah tapi yang nakal tetap nakal. Yang mencontek di sekolah tetap suka nyontek dan lain-lain ya. Nah, kita harus belajar mohon kepada Tuhan supaya setiap kita ibadah firman Tuhan menyucikan kita dari dosa-dosa yang lama, dari hidup lama, supaya kita dibaharui menjadi hidup baru. Nanti lama-lama anak-anak akan merasa ya, setelah saya rajin ke gereja kok hidup saya jadi berubah. Dulu kalau ada teman yang mungkin menjelekkan kita, mengatai kita, kita marah. Sekarang kita bisa sabar, bisa mengasihi, bisa mendoakan. Atau dulu saya sukanya nyontek, sekarang sudah belajar sendiri, sudah belajar jujur. Ya, ini keubahan hidup yang kita alami sedikit demi sedikit. Nah, hasilnya apa? Kalau kita setia, sungguh-sungguh dalam ibadah yang benar, Tuhan tidak akan menipu. Ada hasilnya. Yang pertama, bagian terakhir ini ya, hasilnya dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Apa itu latihan badani? Misalnya anak-anak olahraga atau belajar untuk supaya pandai, bekerja yang rajin. Semua terbatas gunanya karena sifatnya jasmani ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup sekarang di dunia, maupun untuk hidup yang akan datang, hidup kekal. Nah, hasil yang pertama, kalau kita beribadah, dalam ibadah kita menerima janji Tuhan yang double. Kita boleh anak-anak mengejar cita-cita, seperti tadi lagu ya, kemudian menekuni hobi dan sebagainya. Tapi semua terbatas, jangan sampai mengganggu ibadah kita. Kita harus tetap mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Sebab ibadah tadi, dalam ibadah ada janji Tuhan yang double. Ada jaminan untuk memelihara hidup kita, mulai sekarang di dunia ini, masa depan yang indah, sampai hidup kekal. Kalau bekerja di dunia, hanya untuk di dunia, bahkan belum garis akhir, belum meninggal dunia, kadang-kadang sudah pensiun ya, sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, tapi kalau ibadah ini sampai garis akhir, sampai kita meninggal dunia atau sampai Tuhan datang kedua kali, sampai hidup kekal. Ini yang pertama ya. Hasil yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh setia dalam ibadah yang benar, hasil yang kedua, kita baca dalam Hakim-Hakim, ini perjanjian lama ya, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10, ayat yang ke-16. Dan mereka menjauhkan para ilah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Nah, anak-anak yang kelas besar bisa baca seterusnya itu ya, akhirnya Israel menang melawan musuh-musuhnya, menang melawan Bani Amon. Nah, ini hasil yang kedua. Kalau kita beribadah, Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Dia tadi dikatakan Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran. Artinya apa? Tuhan akan bersegera untuk menolong kita tepat pada waktunya. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Apa masalah yang anak-anak hadapi? Mungkin masalah pelajaran di sekolah, masalah apa lagi? Mungkin banyak ya, kalau masih kecil anak-anak punya banyak masalah. Ada ada masalah ya. Selain kita usahain jasmani, belajar sungguh-sungguh, mungkin ikut tambahan kursus, les dan lain-lain. Jangan lupa usaha yang rohani, beribadah, maka nanti Tuhan juga akan menolong kita. Yang terakhir, hasilnya kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu.
Nah, ini hasil yang terakhir, Tuhan sanggup melakukan hal-hal besar, melakukan keajaiban, melakukan mujizat yang besar. Apa itu mujizat yang terbesar? Yaitu mujizat yang rohani. Keubahan hidup kita dari manusia daging, dari hidup lama, menjadi manusia rohani, menjadi hidup baru. Di ayat tadi dikatakan, apa itu manusia rohani? Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, artinya apa? Membenci dosa sampai dusta. Nah, kalau kita percaya ada Tuhan itu ada di mana-mana, kita takut akan Tuhan, nah kita jangan berbuat dosa sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada orang tua, tidak ada guru sekolah minggu, tidak ada teman-teman mungkin. Nah, tetap kita membenci dosa sampai dusta. Yang kedua, apa itu manusia rohani? Setia. Setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Maka kalau mujizat yang rohani terjadi, yang jasmani pasti juga terjadi. Apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai nanti jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna sama mulia dengan Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita masuk kerajaan surga. Nah, di kerajaan surga ini apa yang kita lakukan nanti? Kita baca ya, dalam Wahyu pasal 20, ini ayat yang terakhir, Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Itu di dalam kerajaan surga ya, Yerusalem baru. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan apa itu? Beribadah kepadanya. Nah, ibadah ini satu-satunya aktivitas atau kegiatan kita di dunia yang tetap kita lakukan sampai di tahta surga. Jadi kalau kita beribadah ini sama dengan berlatih untuk hidup di surga. Mau anak-anak? Nah, mau ya. Om Untun juga mau, guru-guru sekolah minggu juga mau. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Semoga Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mengerti, bisa yakin pada firman, menjadi iman di dalam hati, sampai melakukan firman, kita bisa setia, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Anak-anak bagi berdiri. Kita akan berdoa, menutup ibadah ini, Om Untung berdoa, anak-anak berdoa di dalam hati. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu sore hari ini, yang Roh Kudus kiranya menolong kami, untuk kami bisa mengingat firman-Mu, sampai kami melakukan firman-Mu. Kami bisa mengalami hasil pemeliharaan dari Tuhan, mengalami mujizat-mujizat rohani, keubahan hidup, juga mujizat-mujizat yang jasmani, sampai kesempurnaan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, juga guru-guru sekolah minggu yang sakit, kami teringat buat Tante Kunti yang di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berpergian dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi. Yang malas juga Tuhan jamah supaya di minggu-minggu yang akan datang bisa kembali beribadah bersama kami. Berkati Tuhan orang tua kami di rumah, gembala kami, guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, dengan berkat dari surga, terutama Tuhan menyelamatkan mereka. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami, Tuhan memelihara kami. Yang ulang tahun, Tuhan memberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang dari surga. Yang menghadapi ujian-ujian di sekolah, Tuhan memberikan hikmat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian.